Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik semuanya. Untuk pertemuan kedua kali ini, saya akan menjelaskan CPL, CPMK, dan sub CPMK. Untuk CPL-nya, mahasiswa mampu memahami apa itu konsep dasar manajemen kurikulum. Dan untuk CPMK-nya kita lihat pada CPMK 2, yakni mahasiswa mampu memahami berbagai teori manajemen kurikulum pendidikan Islam untuk kepentingan efektivitas dan efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Untuk sub CPMK, kita lihat pada sub CPMK 1, yakni mahasiswa memahami konsep dasar kurikulum, di mana di dalamnya terdapat beberapa indikator pembelajaran, yakni mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kurikulum, peran dan fungsi kurikulum, kurikulum ideal dan aktual, kurikulum tersembunyi, dan terakhir kurikulum dan pengajaran. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Gimana? Kemana aja liburannya? Oh, di rumah. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen dulu ya. Husaidin, Anwar Asmianto, Bagus Arianto, Ana M. Hasanah, Deli Pratiwi, Widya, Oni Rahmarlina. Ada orangnya? Onira? Izin. Widyawati? Mau Idotul Hasanah? Kemana mau Idotul? Sakit? Sakit apa? Lambung, Bu. Udah berapa lama sakitnya? Udah ada yang jenguk ke rumahnya? Jenguk lah. Baru hari ini. Arbiansyah? Kemana Arbiansyah? Ini juga ada buat izin sholat. Nanti masuk dak? Masuk, Bu. Masuk. Selamat Riyadi? Sampai di Allah ya. Oke, kita melanjut materi yang kemarin. Materi pada hari ini yakni manajemen kurikulum pada lembaga pendidikan Islam. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa itu manajemen, apa itu kurikulum? Ada yang tahu? Apa itu manajemen, apa itu kurikulum? Yuk, angkat tangan. Apa itu manajemen, apa itu kurikulum? Kan udah kemarin dijelasin. Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan, siapa yang tahu? Ya. Kurikulum adalah kerangka pembelajaran yang berisi tentang materi, metode, dan proses pendidikan. Siapa namamu? Ana. Ana. Menurut Ana, kurikulum adalah Kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran yang berisi tentang materi, metode, dan proses pendidikan. Proses. Siapa lagi? Deli, ya. Kurikulum adalah rangkaian pembelajaran yang dirancang untuk mencapai pendidikan. Rangkaian yang tujuan pendidikan. Siapa lagi yang mau jawab?
Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang What's your name? Widya. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang sistematis. Sistematis dan terstruktur. Lah, yang manajemen siapa yang mau jawab? Ada yang bisa? Anyone knows? Ada yang bisa? Yuk, saya tunjuk aja ya. Bagus Arlanto. Ya. Oke, apa itu manajemen? Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, mengelola, atau bahasa Latinnya yaitu manus yang mempunyai arti tangan dan agree yang berarti melakukan. Melakukan. Kalau manajemen ada istilahnya, kalau kurikulum berasal dari apa? Dari istilah apa? Sekarang saya mau bertanya. Banyak tanya ibu ini ya. Oke, karena tadi pengertian manajemen kurikulum adalah sebuah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengevaluasian kurikulum untuk mencapai sebuah tujuan dari pendidikan itu sendiri. Oke, kurikulum ada beberapa komponen penting di dalamnya. Di antaranya, yang pertama apa? Kompetensi lulusan. Yang kedua, isi. Yang ketiga, struktur. Yang keempat, proses pembelajaran. Yang kelima, proses penilaian. Yang keenam, silabus. Lalu, oke, terakhir nih ya. Oke, lanjut. Kembali pertanyaan yang tadi saya sampaikan atau saya utarakan. Kenapa sih harus ada 7 komponen di dalam kurikulum? Kenapa nggak 5 atau 4? Atau bisa nggak Bu hanya 3 aja di dalam komponen kurikulum tersebut? Nah, jawabannya dari ke-7 komponen tadi adalah keseluruhannya merupakan bagian integral dari kurikulum dan memiliki hubungan yang sangat erat. Kurikulum berfungsi sebagai kerangka dasar yang mengatur keseluruhan dari aspek pendidikan, mulai dari tujuan yang ingin dicapai, isi, struktur, proses pembelajaran, sampai proses penilaian. Sedangkan silabus dan buku merupakan penjabaran lebih lanjut dari sebuah kurikulum dan juga merupakan salah satu sumber belajar dari proses pembelajaran yang ada di dalam komponen kurikulum tersebut. Nah, paham? Proses pembelajaran itu adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memfasilitasi perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan berbagai sumber belajar, termasuk guru, materi pembelajaran, lingkungan belajar, dengan tujuan mencapai perubahan perilaku yang positif. Ayat kedua. Yang artinya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguannya padanya. Itu bagi mereka yang bertakwa. Jadi ayat ini menegaskan kurikulum ideal dalam Islam harus melandaskan pada tujuan yang mendidik.
Oke, tepuk tangan untuk Faidin. Jadi, dalam pembelajaran kurikulum, kita tidak hanya mengambil referensi dari teori barat atau pakar-pakar tertentu lainnya. Penggunaan referensi hadis maupun ayat Al-Quran dalam pembelajaran kurikulum pun juga sangat memberikan dasar moral dan spiritual kita, serta juga bisa memperkaya pemahaman kita dalam pengetahuan. Jadi bisa menambah wawasan dan pola pikir kita juga, khususnya dalam nuansa keislaman. Fahim tum? Oke, kita masuk ke kesimpulan. Manajemen kurikulum, implementasi, dan komponen kurikulum merupakan 3 aspek penting yang ada di dalam dunia pendidikan. Adapun manajemen kurikulum adalah sebuah proses kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengevaluasian kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. Implementasi kurikulum adalah tahap penerapan kurikulum yang telah direncanakan termasuk kegiatan pembelajaran di kelas. Manajemen kurikulum yang efektif, implementasi kurikulum yang baik, dan komponen kurikulum yang terstruktur merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan adanya manajemen kurikulum yang baik, implementasi kurikulum dapat berjalan efektif dan efisien. Dan komponen kurikulum juga dapat saling mendukung untuk memastikan pendidikan Indonesia yang berkualitas. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian sepertinya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Cukup? Ada yang bertanya? Cukup? Cukup. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kita semua.